Hai semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kepada yang menonton YouTube di rumah, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Dan sekali lagi kita berjumpa di dalam YouTube channel IPK. Dan sama-sama kita akan memuji Tuhan pada hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih kepada semua yang sudah dari awal pagi tadi menunggu-nunggu ya siaran YouTube ini, dan kepada tetamu kita yang bersama kita pada hari ini, terima kasih kerana bersama dengan gereja kami Excel Point Kuching untuk sama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi ini. Dan sebelum kita mulakan, saya ingin bacakan daripada firman Tuhan Alkitab Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat 5. Ya, saya akan bacakan. Bersorak rianglah kepada Tuhan, wahai seluruh bumi. Sembahlah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Tuhan, dialah Allah. Dia yang telah menjadikan kita dan kita miliknya. Kita umatnya dan kawanan domba di padang rumputnya. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan mengucap syukur, dan ke pekarangannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Kerana Tuhan baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan yang kekal turun-temurun zaman berzaman. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita menyembah Tuhan pada pagi ini, dan saya serahkan kepada tim yang akan memimpin kita pada pagi ini. Mari saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. Kami masuk Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami masuk Tuhan dengan hati yang bergirang, karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian kami pada hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita sudah excited untuk memuji Tuhan, walaupun di rumah kalian, dimanapun kalian berada pada pagi ini mengikuti kebaktian ini. Mari kita sama-sama mengangkatkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai, dan saya serahkan waktu ini kepada Isaac dan tim yang akan memimpin kita di dalam puji dan sembah. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dipersilakan Isaac dan tim. Shalom EPK, how you guys doing? I hope you guys doing fantastic. So now let's get on our feet and let's praise our Lord Jesus Christ as our Savior. Let's go. Kesetiaanmu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat Kau Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin
dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat Kau Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat Kau Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tengah-Mu Tuhan, ku berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat Kau Tuhan, dan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku pilih
kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I stand upon a solid rock of faith in Christ. This steadfast hope shall not break apart within the strife. I am unsure His promises will never fail. As long as life remains, He is faithful. God is patient. God is kind. He does not envy. He does not boast. His ways are higher than my own. His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure. My God is love. I draw my breath under His created wind with sky. I know my hope shall last long after my flesh retire. But from dusk until the dawn He calls His children home.
His righteous love outlast generation. God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own, His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure, my God is love. He is Almighty God, Elohim, Maker of the earth. He is the Lord of hosts, heaven's King, God of endless worth. He stands above every power, every living soul. His love is like the sun, ever truth, shining over all. He is Almighty God, Elohim, Maker of the earth. He is the Lord of hosts, heaven's King, God of endless worth. His kingdom stands above every power, every living soul. His love is like the sun, ever truth, shining over all. God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own, His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure, my God is love. He is Almighty God, Elohim, Maker of the earth. He is the Lord of hosts, heaven's King, Lord of endless worth. His kingdom stands above every power, every living soul. His love is like the sun, ever truth, shining over all. He is Almighty God, Elohim, Maker of the earth. He is the Lord of hosts, heaven's King, God of endless worth. His kingdom stands above every power, every living soul. His love is like the sun, ever truth, shining over all, shining over all, shining over all. God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own, His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure, my God is love. Terima kasih kepada Isaac dan timnya yang telah memimpin kita pada pagi ini. Luar biasa. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Dan sekarang tiba masanya untuk kita memberi kepada Tuhan. Dan cara untuk kita memberi kepada Tuhan kita boleh lihat sendiri di dalam slide yang sekarang tertera di hadapan skrin Anda. Dan kita boleh memberi dengan melakukan transfer online, atau kita juga boleh pergi memberi melalui cash deposit machine di mesin ATM bank masing-masing. Dan selepas kita memberi pada minggu ini atau pada waktu-waktu yang kalian memberi, jangan lupa untuk catatkan butiran kalian dan hantar kepada nomor dan juga email yang tertera di hadapan.
Dan saya pimpin kita di dalam doa pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemberian kami pada minggu ini. Tuhan, kami sungguh diberkati, kami sungguh Tuhan merasakan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati pemberian kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan pada minggu ini, ketika kita memberi kepada Tuhan, mempersiapkan atau melakukan proses transfer pada saat ini, mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh jemaat kita yang jauh di sana, yaitu dari kota Marudu, Sabah. Kita pagi ini kita diberkati dengan kesaksian Adik Esendra yang sudah mempersiapkan kesaksiannya. Dan untuk pengetahuan semua, Adik Esendra adalah pelajar Unimas oleh kerana PKP dan pandemik COVID ini melanda daripada tahun lepas. Esendra berada di Sabah di rumahnya dan mengikuti pengajiannya dari rumah. Jadi pada pagi ini tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan waktu ini kepada Esendra untuk menyampaikan sharing beliau. Dipersilakan Adik Esendra. Shalom semua jemaat IPK, salam damai dalam kasih Kristus. Lama kita tidak berjumpa, tetapi syukur puji Tuhan hari ini kita dapat bertemu secara virtual. Hari ini saya akan berkongsi tentang kebaikan Tuhan sepanjang perjalanan studi saya. Dulu saya selalu merasakan diri saya ini tidak pintar. Sewaktu di sekolah menengah, saya seringkali diejek oleh kawan-kawan karena saya tidak pandai dalam subjek maths, matematik, physics, bio, dan chemistry. Saya juga dipulangkan oleh kawan-kawan karena saya tidak pandai seperti mereka. Bahkan guru-guru saya juga ada yang segelintir mengatakan saya bodoh sebab saya sangat lambat untuk menangkap apa yang mereka sampaikan. Semuanya ini membuatkan saya rasa demotivated, rasa down, dan tidak bersemangat lagi untuk studi. Saya sampai pernah terfikir untuk salahkan Tuhan karena tidak memberikan saya hikmat dan kebijaksanaan seperti kawan-kawan yang lain. Walaupun saya sudah berusaha, tetapi sangat sukar bagi saya untuk menangkap subjek-subjek yang saya lemah. Saya pun berputus asa dan tidak mau belajar lagi. Result SPM saya hanyalah 2A, 2B, dan selebihnya itu tidak kredit. Dan yang tidak kredit itu semestinya subjek-subjek yang saya lemah. Syukur puji Tuhan, result SPM saya masih melayakkan saya untuk sambung ke tingkatan 6. Dan sewaktu pendaftaran tingkatan 6, saya sudah nekat untuk tidak mengambil mana-mana subjek yang berkaitan dengan sains ataupun nombor. Dan sepanjang saya berada di tingkatan 6, saya sangat terkejut karena saya menjadi antara best student di dalam kelas saya. Dan di situ saya mulai sadar, Tuhan memberikan setiap individu itu skill atau talenta atau kepandaian yang berbeza-beza. Dipendekkan cerita, selepas saya habis tingkatan 6, saya apply UPU dan saya dapat di Unimas. Walaupun Unimas merupakan pilihan terakhir saya di dalam UPU, tetapi saya yakin itu semua adalah rencana Tuhan. Saat saya belajar di Unimas, Tuhan nyatakan visinya dalam kehidupan saya. Ada sebab mengapa Tuhan menghantar saya di Unimas dan ada sebab mengapa Tuhan berikan saya kursus dalam bidang sains sosial. Doakan saya agar saya terus-menerus kuat dalam mengerjakan visi yang Tuhan telah percayakan kepada saya. Dasar firman Tuhan yang saya pegang sepanjang saya studi di Unimas terambil di dalam Matius 6 ayat 33 hingga 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Melalui ayat ini saya mulai mempraktikkan dua hal dalam kehidupan saya sepanjang saya berada di Unimas. Yang pertama, doa. Setiap hari saya memulakan hari saya dengan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik dan saya percaya Tuhan sentiasa menjaga saya dimanapun saya berada. Bahkan Tuhan akan memberkati dalam setiap usaha saya, di dalam studi saya, maupun di dalam pelayanan. Kedua, berharap kepada Yesus. Segala kesusahan atau segala cabaran yang saya hadapi
saat saya berharap. Untuk adik-adik yang masih bersekolah, jangan khawatir. Terus dahulukan Tuhan dalam setiap apa yang kamu usahakan. Dahulukan Tuhan dalam segala usahamu, maka Dia akan memelihara dan menjaga engkau. Dalam apapun situasi, percayalah Tuhan Yesus pasti berserta dan Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Sekian saja dari saya. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa kesaksian yang sudah kita dengar pada pagi ini, yang sudah disampaikan oleh adik Sandra. Kita percaya berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup adik Sandra ketika beliau menjadi pelajar dan mengikuti kelas dari jauh, dari Sabah. Dan saya percaya juga kita semua yang dari sini, baik yang masih belajar atau yang sudah bekerja juga, kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Amin, haleluya. Dan pada pagi ini saya akan teruskan dengan beberapa pengumuman pada pagi ini. Dan pengumuman yang pertama adalah Excel Kids yang akan melakukan perjumpaan online pada malam ini, yaitu pada jam 8:30 malam melalui Zoom meeting. Ya, jadi kepada semua ibu bapa boleh login mengikut link yang sudah diberikan pada minggu lepas. Ya, link adalah link yang sama. Jadi mohon pada semua ibu bapa supaya mempersiapkan anak-anak kalian, anak-anak masing-masing untuk mengikuti Zoom, ya, Zoom meeting pada minggu ini. Saya percaya anak-anak kita sungguh diberkati lewat creativity dan juga lewat pelayanan semua guru-guru di sekolah minggu IPK. Terima kasih kepada semua guru-guru yang sudah melayani anak-anak walaupun di dalam musim pandemik ini, ya, semasa anak-anak kita berada di rumah. Dan pengumuman yang kedua untuk minggu ini adalah kebaktian doa online, ya, untuk Connect Group kita. Jadi pada minggu ini kita akan melakukan kebaktian doa online pada hari Rabu pada tanggal 3 Mac, ya, bermula jam 8:15 malam, ya. Jadi link akan diberikan selepas ini atau sebelum doa ini diadakan. Jadi saya menyeru atau saya menggalakkan semua, ya, semua anggota keluarga IPK untuk kita sama-sama berdoa. Kita terus berdoa, kita terus percaya akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, bukan hanya di dalam kehidupan kita, tapi kita terus berdoa untuk gereja kita, untuk negeri kita, dan untuk negara kita Malaysia. Amin. Jadi sama-sama kita datang beramai-ramai pada tanggal 3 Mac, ya, hari Rabu ini jam 8:15 malam di dalam kebaktian doa online IPK. Jadi ini adalah acara Connect Group kita. Jadi pada hari Jumaat minggu depan kita tidak akan mengadakan Connect Group. Sekian saja pengumuman kita untuk minggu ini, dan saya percaya pada pagi ini kita semua sedang menanti-nantikan firman Tuhan. Dan pada minggu ini firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang, ya, pribadi, anak Tuhan yang luar biasa. Amin, haleluya. Mari pada saat ini saya serahkan waktu ini, tempat ini, ruang ini kepada Saudara Huston yang akan memimpin kita di dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa untuk Saudara Huston, untuk kita semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur karena anak Tuhan, Saudara Huston, sudah dipersiapkan. Dan juga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami pada pagi ini menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka Tuhan, dan percaya Tuhan sangat baik, mengasihi kami, dan semua yang kami dengar pada pagi ini adalah datang daripada Engkau yang sudah Engkau bicara melalui Brother Huston Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Alright, masa ini, ruang ini saya serahkan kepada Brother Huston. Haleluya. Silakan Huston. Shalom jemaat IPK yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Doa dan harapan saya kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam pelindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masih lagi di dalam kebaktian secara online. Saya secara pribadi amat rindu untuk
berjumpa dengan kalian dalam kebaktian biasa. Namun begitu, saya percaya segala sesuatu ada waktunya. Walaupun kita terpaksa mengadakan kebaktian secara online, saya yakin berkat Tuhan pasti semua sama untuk kita semua. Nah, minggu ini merupakan giliran saya untuk melayani kita di dalam pelayanan Freeman. Nah, saya amat bersyukur kepada Tuhan karena memberi kesempatan ini untuk saya dapat melayani kalian semua. Dan doa saya agar Freeman pada pagi hari ini akan memberkati dan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Amin. Nah, tajuk khotbah saya pada pagi hari ini adalah yang saya namakan Yesus Kristus, pengharapan yang tak tergoyahkan. Yesus Kristus, pengharapan yang tak tergoyahkan. Nah, saya memulai khotbah pada pagi hari ini dengan memetik satu firman, yaitu diambil daripada Amsal 10 ayat 28. Tapi ini bukan teks yang akan kita bahas pada pagi hari ini, tapi hanya sebagai suatu teks pengenalan. Okey. Nah, sekali lagi Amsal 10 ayat 28 berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sekali lagi, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jadi harapan itu, kalau kita, firman ini jelas mengatakan kalau harapan yang kepada orang-orang yang percaya itu adalah sukacita. Nah, itu hanya sebagai satu mukadimah daripada apa yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Nah, teks yang kita akan pakai pada pagi hari ini adalah diambil daripada buku Ibrani. Nah, jadi keseluruhan khotbah pada pagi hari ini saya ambil daripada konteks Ibrani, daripada buku Ibrani. Tidak semua, tapi mungkin daripada mulai daripada pasal pertama hingga pasal yang ke-7 seperti itu. Jadi tetapi teks yang saya akan ambil sebagai patokannya pada pagi hari ini adalah daripada Ibrani, sekali lagi Ibrani 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Berbunyi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memulakan khotbah saya dengan beberapa soalan. Okey, soalan ini mungkin kita sering bertanya pada diri kita sendiri, dan kita juga memiliki jawaban pada soalan-soalan ini. Ini soalan yang biasa kita temukan, tetapi soalan ini penting untuk kita untuk pagi hari ini. Soalan itu penting untuk kita pagi hari ini. Nah, yang pertama, saya pasti Anda semua memiliki harapan. Apakah harapan Anda? Itu soalan yang sering ditanya. Nah, soalan ini orang berkata, ya pasti kita semua ada memiliki pengharapan. Jadi apakah pengharapan Anda? Ya, ada orang kata saya mau tahun ini kerjaya saya akan lebih maju, family akan lebih bahagia, seperti itu. Pengharapan saya pelayanan saya akan lebih maju, bertambah dan diberkati. Nah, ada juga ya, dan yang lain-lain dan sebagainya. Ya, kita semua memiliki pengharapan. Nah, selagi kita sebagai manusia itu kita ada harapan, kita ada sesuatu yang kita harapkan di masa hadapan. Nah, yang kedua, apakah pengharapan Anda terhadap harapan Anda? Maksudnya apa? What is your expectation terhadap your hope? Apakah pengharapan Anda terhadap harapan yang telah Anda letakkan itu? Okey. Jadi tentunya jawapannya, mungkin kita akan kemungkinan besar kita akan berkata, saya mahu harapan saya itu tercapai, mencapai kesuksesan, mencapai sesuatu yang seperti saya impikan. Okey. Itu saya rasa itu jawapan yang memang orang kata common. Okey. Seharusnya, okey. Nah, tidak ada orang mau harapannya gagal kan di tengah jalan. Nah, yang ketiga, apakah sikap kalian terhadap pengharapan yang belum atau tak kesampaian? Okey. Apakah sikap Anda? Mungkin kalau apa yang kita harapkan itu belum tercapai, kita akan merasa kecewa. Kita akan bertanya kenapa. Nah, apa yang silapnya di dalam
saya merencanakan apa yang saya harus lakukan di dalam mencapai impian saya dan sebagainya. Kita akan merasa kecewa dan mungkin juga kita rasa putus asa dan sebagainya. Nah, yang keempat, soalan yang keempat, apakah pengertian pengharapan bagi Anda? IDN, apakah pengertian pengharapan bagi Anda? Jadi kita melihat bahwa di dalam bagi diri saya sendiri, kalau kita just katakan apakah pengertian? Pengertian itu adalah sesuatu yang mungkin sesuatu yang kita harapkan akan terjadi di masa yang akan masa hadapan kita, terkehadapan kita itu pengharapan kita, dan kita mengharapkan sesuatu yang selalunya adalah satu yang positif untuk diri kita sendiri. Tidak ada kita mengharapkan sesuatu yang negatif untuk diri kita, tapi sesuatu yang kita harapkan untuk menjadi sesuatu yang baik untuk diri kita. Tapi namun begitu, daripada soalan-soalan yang saya tanya tadi, ada sesuatu soalan yang lebih besar, yang memberi gambaran yang lebih besar. Dan saya percaya kalau kita dapat mendapatkan jawaban daripada soalan yang akan saya tanyakan ini, ia memberikan satu perspektif yang baru terhadap soalan-soalan yang telah saya tanyakan tadi kepada kalian semua. Nah, pasti soalan-soalan di atas saya sekali lagi memberikan perspektif yang lebih besar, Kalau kita mendapatkan jawaban daripada soalan yang akan saya utarakan ini. Oke? Apakah soalan yang paling penting yang harus kita tanya itu? Nah, apakah yang Alkitab katakan tentang pengertian akan pengharapan? Apakah definisi Alkitab tentang pengharapan? Nah, itu menjadi pokok kepada persoalan yang paling adalah soalan yang paling penting sekali, karena kita dapat menjawab soalan itu, kita dapat menjawab apa yang ada di hadap 4 soalan tadi. Nah, daripada teks yang telah kita baca tadi, apakah yang dimaksudkan apabila kita mengatakan pengharapan itu? Berdasarkan pasal-pasal sebelumnya, maksud pengharapan itu adalah pengharapan terhadap apa yang dijanjikan Allah, yaitu janji pengharapan akan keselamatan. Nah, kalau kita melihat kalau kita lihat pasal Ibrani pasal ke-6 ayat yang ke-12, dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Perkataan apa yang dijanjikan Allah itu? Janjikan Allah itu adalah suatu pengharapan. Kalau kita membaca di pasal-pasal yang sebelumnya, yang dijanjikan itu adalah suatu pengharapan tentang keselamatan. Yang dijanjikan itu adalah keselamatan. Oke, so apabila kita berbicara tentang pengharapan, itu adalah pengharapan terhadap janji. Dan apakah janji itu? Janji itu adalah janji keselamatan. Oke, janji keselamatan. Nah, di dalam janji Allah tentang keselamatan itu sendiri memiliki dua aspek. Aspek yang pertama daripada janji keselamatan itu adalah keselamatan itu sendiri adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Semua orang yang taat kepadanya menjadi pokok keselamatan. Nah, karena ketaatan Yesus melaksanakan perintah Bapa, yaitu karya penyelamatan lewat pengorbanannya di kayu salib, kita yang juga percaya dan taat kepada Dia akan memiliki keselamatan kekal bersama dengan Dia. Nah, itu aspek yang pertama, memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Nah, aspek yang kedua tentang keselamatan adalah kehidupan berkemenangan di dunia ini. Kita lihat diambil daripada Ibrani pasal yang keempat ayat ke-16. Saya percaya bahwa ayat ini adalah ayat yang favorite bagi kebanyakan kita, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri
takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, saya highlightkan di sini adalah melalui karya penyelamatan Yesus Kristus kita memiliki jalan masuk kepada Bapa. Oke, dan ada dua di sini yang akan kita terima, yaitu rahmat, mercy dalam bahasa Inggrisnya, dan kasih karunia, grace. Dan highlightnya adalah menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Itu berbicara tentang saat kita menghadapi kesukaran kita, saat kita menghadapi tantangan dalam hidup kita. Tuhan ada janjinya. Karena engkau ada di dalam aku. Engkau datang kepadaku, aku akan memberikan rahmat, kasih karunia, dan akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Di mana pada waktu kita memerlukan Tuhan itu, di mana kita memerlukan kemenangan, breakthrough itu, terobosan itu, janji Tuhan itu adalah yang memberikan rahmat dan kasih karunia-Nya untuk menolong kita, untuk kehidupan kita berkemenangan, kita victory atas kita punya situasi. Dan itu aspek kehidupan di dunia ini. Jadi apabila kita berbicara tentang keselamatan itu tidak hanya berbicara tentang kita hidup akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, tetapi juga aspek di mana kita hidup sekarang ini di dunia ini. Tuhan juga akan membekalkan kekuatan, rahmat, wisdom, pertolongannya pada kita untuk kita hidup berkemenangan dan menjadi orang yang penuh berguna, ataupun menjadi duta Tuhan, menjadi terang dan garam yang berefisien kepada kerajaan Allah. Nah, seterusnya. Nah, apakah dasar untuk kita berharap kepada pengharapan itu? Apakah dasar untuk kita berharap kepada janji keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apakah dasar kita berharap? Nah, di sini saya akan kongsikan, ini adalah inti daripada khotbah kita pada pagi hari ini. Apakah dasarnya? Setiap sesuatu ada dasarnya. Kalau dasar itu lemah, maka seperti bangunan, kalau dasarnya lemah, bangunan itu sejauh mana cantik bangunan itu pun, tapi kalau dasarnya lemah, bangunan itu tidak akan kekal berdiri apabila goncangan ataupun apa-apa yang melanda. Bangunan itu pasti tidak akan kekal teguh berdiri. Tetapi dasar itu merupakan satu yang fondasi pada segala sesuatu. Nah, kita juga dalam pengharapan kita itu juga kita memiliki dasar. Nah, daripada ini saya draw 3 dasar. Kita akan melihat 3 dasar pada pagi hari ini. Apakah dasarnya? Dasar yang pertama adalah kenapa kita memiliki pengharapan. Kita berharap pada pengharapan itu. Dasar yang pertama adalah Yesus imam besar menurut aturan Melkisedek. Karena Yesus itu adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Kenapa saya katakan imam besar menurut aturan Melkisedek? Karena kalau Imam Harun, kita tahu bahwa imam yang menurut aturan Harun, Taurat Musa, 1 kali setahun, hanya 1 kali dalam setahun dia akan membawa darah korban menjadi wakil kepada umat Israel pada waktu itu. Pada waktu zaman Taurat itu, dia bukan hanya saja membawa darah untuk umat Israel, tetapi juga darah untuk diri dia sendiri. Karena apa? Karena dia adalah manusia biasa, karena dia memiliki segala kelemahan. Tetapi imam, yaitu Yesus Kristus, imam besar Yesus Kristus yang menurut aturan Melkisedek itu, dia datang ke ruang Maha Kudus itu, menghadap Bapa itu dengan darahnya sendiri. Dia adalah imam, tetapi dia juga adalah korban itu sendiri. Dan dia melakukan itu bukan sekali setahun, tetapi dia melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Kenapa? Kenapa dia memiliki otoriti yang sedemikian? Kenapa? Karena Yesus telah dicobai menurut Ibrani 4 ayat 15. Dia kata, telah dicobai dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi tidak berbuat dosa. Yesus
dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia dicobai. Tetapi satu hal, dia tidak pernah berbuat dosa. Dikatakan Melkisedek ini yang soleh tanpa salah, tanpa noda di Ibrani 7 ayat 26. Dan juga Ibrani 7 ayat 27 berkata dia memberi darahnya sendiri sebagai penebus. Dia membawa, seperti saya katakan tadi, dia imam, dia membawa darahnya sendiri sebagai tebusan bagi ramai orang. Dan ini dilakukannya untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, imam yang kita miliki itu bukanlah imam yang mempunyai kelemahan, yang harus membawa darah korban untuk dirinya sendiri. Tetapi kita memiliki imam yang besar itu, yaitu Yesus Kristus, membawa darahnya sendiri, darah yang tidak ternoda itu untuk menghapuskan segala dosa kita, umat manusia. Nah, itu dasar yang pertama. Oke. Dasar yang kedua yang menjadi dasar pengharapan kita akan janji keselamatan Allah itu adalah Tuhan berjanji oleh darah. Ulang sekali lagi, Tuhan berjanji oleh sumpah atas dirinya sendiri. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, saya akan baca mulai daripada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Ibrani 6 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Sebab ketika Allah memberi janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memberi engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian yang memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak memberi janji itu dan kepastian putusan, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, kita melihat dia mengambil satu contoh kisah di mana Tuhan sendiri mengikat janjinya kepada Abraham. Janji di mana dia akan memberkati Abraham. Dan apabila dia berjanji, dia mengikat sumpah atas dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa Abraham menikmati, memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan kepada dia. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan yang berjanji kepada Abraham itu adalah Tuhan yang sama dengan kita, dan dia melaksanakan apa janjinya, dia bersumpah atas dirinya sendiri. Saya percaya bahwa janjinya, keselamatannya juga itu adalah terjadi kepada kita, dan sumpahnya itu juga atas dirinya sendiri itu terjadi juga kepada kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah-ubah dan janjinya yang kekal, dan amin. Oke, janji Tuhan tidak akan berubah. Oke. Dan di sini dikatakan Tuhan tidak pernah berdusta. Oleh karena Tuhan tidak pernah berdusta dan Tuhan mengikat janjinya dengan sumpah atas dirinya sendiri. Dan saya percaya bahwa janji pengharapan kita itu bukan diharapkan atas dasar yang goyang, yang tidak ada asasnya, tetapi atas Tuhan sendiri, atas sumpahnya sendiri. Dan begitu besar pengharapan kita. Jadi yang kedua itu tadi adalah kita melihat bahwa Tuhan berjanji oleh sumpah atas dirinya sendiri untuk kita mendapatkan pengharapan akan janji yang telah diberikannya buat kita. Oke. Dan seterusnya dasar yang ketiga yang saya ambil daripada teks kita pada pagi hari ini, oke, yang kita ambil pada pagi hari ini, yaitu sekali lagi saya baca, oke,
pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, di sini kita melihat bahwa dasar yang ketiga adalah dasar sauh yang kuat, yaitu sauh yang kuat dan aman yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, ini saya ambil ini sebagai tajuk dasar yang ketiga, yaitu sauh yang kuat. Pengharapan kita itu didasari oleh satu dasar, yaitu sauh yang kuat dan aman yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan jadi saya mengambil bahagian ini, mengambil bahagian ini, dan saya akan break into kedua bahagian untuk kita meneliti, kita belajar dengan lebih dalam tentang ayat ini. Nah, kalau kita lihat sauh, dia kata sauh adalah suatu alat pautan. Kita tahu apakah fungsi sauh. Sauhnya kalau kapal yang sudah berlabuh di pesisiran, zaman dahulu di pesisiran mereka tidak ada dock seperti sekarang. Kalau mereka dengan berlayar dan mereka ingin berhenti, dan mereka akan melabuhkan sauhnya. Kalau tidak dilabuhkan sauh, kapal itu akan dibawa, dihanyutkan oleh arus dan ombak dan sebagainya. Tetapi kalau mereka turunkan sauh itu akan, apakah fungsi sauh itu? Sauh itu akan berpaut pada dasar laut itu, dan di situ apabila dia berpaut, dia akan memastikan bahwa kapal itu ataupun perahu itu ataupun tidak akan drift, tidak akan hanyut dan sebagainya. Nah, sauh yang dikatakan di dalam ayat ini dikatakan memiliki dua karakter, yaitu sauh yang kuat. Di dalam perkataan Inggrisnya kuat itu dia bermaksud steadfast. Steadfast, resolutely, dutifully, unchanging, reliable, committed, firm, loyal, faithful. Itu perkataan-perkataan yang menggambarkan kuat itu, bukan saja dia firm, tapi dia juga faithful, unchanging, tidak akan berubah, reliable, boleh diharapkan. Yang kedua, tentang karakter tentang sauh itu adalah sauh yang aman. Sauh yang aman. Apa maksud sauh yang aman itu? Di Inggrisnya kata certain to receive, kepastian yang pasti akan diterima, definite, pasti, sure, pasti, confident, yakin. Kita melihat kedua karakter ini, kuat dan aman. Jadi kita boleh katakan di sini bahwa pengharapan yang kita miliki dalam Yesus Kristus adalah seperti sauh yang amat kuat, kokoh, tak tergoyang, tak tergoyangkan, yang boleh dipercayai, yang pasti terlaksana dan pasti kita miliki. Kita boleh conclude. Pengharapan yang kita ada itu daripada dua karakter sauh itu, bahwa kita boleh katakan bahwa pengharapan yang kita miliki itu adalah dalam Yesus Kristus adalah seperti sauh yang kuat, yang kokoh, yang tak tergoyangkan, yang boleh dipercayai, yang pasti terlaksana dan pasti kita miliki. Amin. Nah, untuk bagian kedua daripada ayat yang di atas itu dikatakan yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kenapa di belakang tabir? Nah, kalau kita melihat di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 2, di situ dikatakan, nanti di balik rumah kamu orang boleh baca, rujuk Imamat 16 ayat 2 berkata bahwa di dalam bait Allah itu ada satu ruang kudus di mana dia menempatkan tabut perjanjian dan beberapa alatan yang lain. Disebut perjanjian itu, tempat itu adalah seperti hadirat Allah bersemayam di situ. Dan tempat itu tidak boleh sebarang masuk. Dan hanya imam besar yang boleh masuk. Itu pun satu kali dalam 1 tahun. Dan
saya katakan tadi, dia membawa darah umat Allah dan juga darah untuk dirinya sendiri. Nah, di belakang tabir, siapa yang masuk ke situ dengan sembarangan pasti akan mati. Even imam besar itu harus mengikat, mereka harus mengikat tali pada kaki imam besar itu, supaya kalau ada beberapa yang berlaku, mereka boleh menarik imam itu keluar daripada ruang itu, karena mereka tidak boleh masuk ke dalam ruang itu. Tidak ada siapapun yang dibenarkan masuk ke dalam ruangan itu. Jadi kita melihat bahwa di tempat kudus itu ada, kalau kita melihat di dalam Ibrani 4 ayat 16 tadi itu, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Menghampiri takhta kasih karunia ini bukan seperti yang kita bayangkan bahwa itu adalah takhta di mana raja itu duduk, ya. Tapi takhta kasih karunia ini adalah sama dengan tutup perdamaian atas tabut perjanjian, di mana apabila imam besar datang, dia memercikkan darah domba itu di atas tutup perdamaian itu. Oke? Tetapi apabila dikatakan Yesus yang sawah itu yang dilabuh sampai ke belakang tabir. Maksudnya apa? Yesus itu telah masuk ke belakang tabir itu. Dan sawah itu dilabuhkan di belakang tabir itu. Ditawarkan di belakang tabir itu, di mana ia merupakan hadirat Allah sendiri. Dia Allah sendiri, karena Yesus datang masuk ke hadirat Allah itu, membawa sawah itu, seperti membawa sawah itu, dan dia datang dengan darahnya, dia seperti imam itu memercik darah di atas tutup perdamaian itu untuk menutup dosa umat Allah untuk 1 tahun. Tapi Tuhan Yesus datang membawa darahnya sendiri untuk dicurahkan atas tutup damai itu, bukan untuk menghapuskan, bukan untuk menutup, tetapi Yesus Kristus dengan darahnya menghapuskan keseluruhan pelanggaran. Oke, dan tutup itu melambangkan menutup pemberontakan, dosa pemberontakan umat Israel. Tapi Tuhan datang, Tuhan mencurahkan darahnya atas tutup damai itu, bukan menutup dosa, tetapi menghapuskan dosa segala pemberontakan manusia. Oleh karena itu, katakan sawah yang kuat, yang aman itu dilabuhkan di hadapan hadirat Allah, karena Tuhan sudah masuk di ruangan itu, dan tidak ada halangan bagi kita lagi, bagi kita lagi untuk kita menghadap Tuhan itu sendiri. Nah, aplikasi daripada semua ini, yaitu sawah itu adalah pengharapan. Jadi katakan sawah itu merupakan pengharapan. Kalau kita melihat sekali lagi, kita baca sekali lagi, dia katakan kalau ayat 19 itu kan, pengharapan itu adalah janji. Pengharapan itu pengharapan terhadap janji keselamatan Tuhan itu. Dan dikatakan pengharapan itu adalah sawah yang kuat. Pengharapan kita itu adalah sawah yang kuat dan aman, itu dilabuhkan atau dipaut pada hadirat Allah. Karena belakang tabir itu merupakan hadirat Allah. Allah sendiri yang memegang harapan itu. Kita katakan berpautkan hadirat Allah sebagai dasarnya, dan pengharapan itu adalah sawah itu dipaut kepada Tuhan itu sendiri, hadirat Allah itu sendiri. Nah, pengharapan itu adalah milik Tuhan, dipaut pada dirinya sendiri, yang mana tidak mungkin akan tergoyahkan, dan kita yang percaya di dalam Kristus berada di dalamnya. Nah, perbuatan membawa sawah itu dan dilabuhkan di belakang tabir itu, yang gambaran kepada hadirat Allah itu, perbuatan itu adalah dilakukan oleh Yesus sendiri. Bukan, tidak ada bahagian yang kita lakukan. Dia membawa pengharapan itu, dilabuhkan, dipaut kepada Tuhan sendiri.
Tidak ada bahagian yang kita lakukan. Apa bagian yang kita lakukan? Kita yang di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya ditutup dosa kita, tetapi dihapuskan dosa kita. Kita bersama dengan Dia, kita memiliki suatu dasar, suatu pautan yang kuat. Karena Tuhan sendiri yang memautkan kita dengan dirinya sendiri. Oke? Dia yang telah berjanji, Dia pasti melaksanakannya. Kita hanya tinggal tetap dan percaya kepada Dia. Itu bahagian kita. Saya percaya bahwa apa yang telah saya sampaikan ini, mungkin sekat ini ya saudara sudah melihat, saudara sudah dapat menggambarkan bahwa pengharapan kita bukan berdasarkan kepada pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang memiliki suatu dasar yang kokoh. Oleh karena itu, kita amat bersyukur karena kita memiliki pengharapan yang kuat, aman, dan pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia melaksanakan apa yang tak termampu oleh manusia. Kita bisa memperoleh keselamatan oleh kerana imam besar kita, Yesus Kristus, telah masuk mendahului kita ke belakang tabir, yang hakikatnya adalah hadirat Allah. Oleh itu kita bersama-sama dengan Dia juga dapat menghadapi hadirat Tuhan tanpa halangan, penuh keberanian dalam doa dan ucapan syukur. Kita datang kepada Tuhan dengan dalam doa dan ucapan syukur kita untuk mendapat kekuatan dalam waktu kita yang memerlukan. Jadi apakah harapan kita? Kerjaya, hubungan, kesehatan, dan sebagainya. Seperti soalan-soalan yang ditanyakan pada awalnya. Tuhan ingin kita memiliki, Tuhan ingin kita melihat segala sesuatu gambaran yang lebih besar. Lebih besar daripada soalan-soalan tadi. Bahwa hidup kita ini, keselamatan yang kita perolehi ini adalah sesuatu yang dasar yang lebih besar, di mana apabila kita dapat merasakan, kita dapat mengambil kebenaran itu dan apply dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kalau hidup kita berkemenangan, hidup kita di dalam berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu, kita memiliki keyakinan di kekekalan dan juga kita memiliki kemenangan. Tuhan berjanji akan kekuatannya di dunia ini. Apalah pengharapan-pengharapan yang ada, yang ingin kita capai itu. Kita tahu itu semua penting. Saya tidak berkatakan itu tidak penting, tetapi kalau kita memiliki suatu gambaran yang lebih besar, kita memiliki confidence yang tentang pengharapan yang lebih besar, kita dapat menghadapi, kita dapat menanggapi segala pengharapan-pengharapan yang ada di sekeliling kita itu, yang berkisar tentang kehidupan kita itu dengan lebih confident lagi. Walaupun mungkin kita terpaksa menunggu, walaupun kita mungkin menghadapi pengharapan yang atau suatu harapan yang berkecah dan sebagainya, tetapi kita percaya bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan itu di pihak kita, kehidupan kita, keselamatan yang kita ada itu, kita dapat memiliki kekuatan untuk terus maju karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi pada pagi hari ini saya akhiri dengan galakan ini, bahwa apapun pengharapan kita, apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita, kita tahu berharapan kita yang sebenarnya, pengharapan yang lebih besar itu adalah pengharapan kita atas janji keselamatan. Dan janji itu sudah pun kita miliki. Jadi apa yang kita harus buat adalah kita sentiasa terus berdoa dan bersyukur seperti di dalam Ibrani 4 ayat 16 itu. Berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi takhta kasih karunia, karena Dia telah menyediakan jalan buat kita. Marilah kita dengan penuh keberanian, apapun situasi yang kita hadapi, apapun situasi kita hadapi, kita ada memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akhiri khotbah pada pagi hari ini supaya dengan harapan doa semua akan
sentiasa berkemenangan di dalam kehidupan kita, dan sentiasa terus mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Semoga kasih karunia Allah menyertai kita semua, dan kita terus di dalam keadaan yang berkemenangan di hari-hari yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Brother Huston yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi ini. Saya amat diberkati dengan firman yang sudah disampaikan, dan saya percaya jemaat IPK atau semua yang mendengar pada pagi ini juga merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, kita sudah sampai ke penghujung kebaktian kita pada minggu ini, dan saya percaya semua diberkati lewat pelayanan pada pagi ini, kesaksian yang kita sudah dengar pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Isaac dan tim yang sudah melayani, dan juga adik Sandra yang sudah menyampaikan kesaksiannya, dan juga firman Tuhan yang luar biasa daripada Brother Huston. Haleluya, semuanya diberkati pada pagi. Dan kita akan berjumpa lagi di kebaktian pada minggu hadapan. Dan juga jangan lupa hari Rabu ini kita berjumpa di dalam kebaktian doa online. Oke, jadi terus berdoa, terus berada di dalam keadaan yang berjaga-jaga. Amin. Kita berjaga-jaga, kita pakai mask apabila kita keluar, dan kalau tidak perlu, tidak perlu keluar ke rumah. Haleluya. Jadi pada pagi ini sebelum kita selesai kebaktian kita, mari saya berdoa untuk semua pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan kami Tuhan sangat Tuhan merasakan berkat-Mu dalam hidup kami ketika kami mendengarkan, mengikuti kebaktian pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dan Bapa, kami terus berdoa Tuhan, biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu terus Tuhan menyertai kami. Biarlah damai sejahtera-Mu terus memberi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang sentiasa memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Lindungi kami Tuhan ketika kami keluar dari rumah kami. Lindungi semua anak-anak kami dan kami sendiri Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa, biarlah Tuhan pada sepanjang minggu ini Tuhan, kami akan menikmati berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dan luar biasa dalam hidup kami. Kami angkatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan berkati semua. Kita jumpa lagi di kebaktian yang lain. Puji Tuhan. Bye. Kesetiaan-Mu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat Kau Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.